Ada pertanda buruk yang dikirimkan alam. 3 gunung di Pulau Jawa mengalami erupsi di waktu yang hampir bersamaan. Gunung Semeru di Jawa Timur, Gunung Merapi di Jawa bagian tengah, serta Gunung Krakatau di ujung barat Pulau Jawa. Erupsi di waktu yang hampir berbarengan adalah pertanda tidak baik karena kemungkinannya akan ada bencana yang sangat dahsyat. Gejolak yang terjadi pada 3 gunung itu juga memberi gambaran bahwa bumi sudah sangat rentak, sehingga rentan mengalami bencana-bencana besar. Tapi benarkah selan gunung meletus akan ada ancaman tsunami yang tak kalah menakutkan? Benarkah semua bencana akan semakin mengerikan karena di tahun ini kondisi perekonomian semakin ambruk? Lalu apa yang harus dilakukan? Masa depan memang misterius dan penuh tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Hati-hati, 3 gunung di Pulau Jawa mulai erupsi. Gunung Semeru di Jawa Timur, Gunung Merapi di Jawa bagian tengah, serta Gunung Krakatau yang ada di ujung barat Pulau Jawa. Ketiganya mengalami erupsi di saat yang hampir berbarengan, sehingga memberi sinyal tidak baik. Paranormal Kican dan Langit meyakini bahwa erupsi 3 gunung tersebut secara hampir bersamaan adalah pertanda akan datangnya bencana yang sangat mengerikan. Aktivitas vulkanik Semeru, Merapi, Krakatau adalah peringatan akan datangnya maha bencana. Dalam fenomena alam dan misteri erupsi 3 gunung, yaitu Gunung Merapi, Gunung Semeru, dan anak Krakatau, ini menandakan peringatan kepada kita semua. Ini akan ada bencana besar yang akan terjadi. Dan di sini saya melihat memang dan merasakan aroma yang memang terjadi di semesta ini di tahun 2026 ini banyak sekali bencana yang akan melanda, terutama di pertengahan tahun 2026 sampai di akhir tahun 2026. Dan ini alam sedang bebenah dan memperbaiki terus. Erupsi 3 gunung yang mewakili 3 tempat keramat di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa bagian ujung barat adalah sinyal bahaya. Kican dan Langit mendapatkan gambaran di antara 3 gunung itu akan ada satu yang mengalami letusan dahsyat. Gunung Semeru, Gunung Merapi, serta Gunung Krakatau seperti mewakili energi yang sangat kuat, sehingga jika terjadi letusan bisa sangat berbahaya. Apalagi, 3 gunung tersebut juga menandakan bahwa bumi sudah rapuh karena sepuh. 3 gunung ini kita maknai dengan ganjil ya. Ganjil atau ketulu juru, kalau orang Banyumas itu bilang ketulu juru. Ini ada yang apes. 3 gunung ini akan ada yang satu ini yang akan mengeluarkan energi besar yang akan banyak memakan korban. Dan ini kita harus mewaspadai dan harus hati-hati. Tahun 2026 ini goncangan gunung meletus ini akan terjadi. Dan kita tetap harus bisa mengendalikan diri dan kita sedekat-dekatnya dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam fenomena atau misteri 3 erupsi gunung tersebut, ini menandakan memang alam ini sudah menandakan sudah sepuh atau sudah tua. Jadi keterkaitan dengan bumi yang memang sudah sepuh, sudah tua, ini di tahun 2026 ini sedang semaraknya dan sedang bergejolak untuk memberikan sinyal peringatan kepada insan-insan umat manusia. Tahun ini bencana tidak datang hanya sekali atau 2 kali, tapi berkali-kali. Gambaran yang diperoleh Kican dan Langit lewat teropong batinnya jauh lebih menakutkan, karena semua unsur alam sedang mengalami gejolak.
Dalam waktu dekat ini, Kicandan mendapatkan penglihatan akan ada bencana yang berunsur air, bukan sekadar banjir tapi akibat luapan air laut yang menghantam daratan. Daya gelontor bencana dari lautan ini luar biasa, sehingga banyak memakan korban jiwa. Di pertengahan 2026 ini sampai di akhir tahun 2026 ini memang akan banyak terjadi musibah dan bencana-bencana alam yang jelas dari unsur tanah, unsur air, unsur api, unsur angin, ini akan terus menerus berdatangan. Yang jelas ada bencana besar, yaitu pastinya itu dari unsur gunung meletus, dari unsur air ya, banjir yang jelas seperti itu, dan laut ya, laut yang mengeluarkan air yang sangat besar. Ini bisa terjadi tsunami dan gempa nih ya. Gempa ini akan banyak terjadi di bumi Nusantara ini. Ini tetap kita harus mewaspadai. Dan di akhir tahun 2026 ini juga akan ada fenomena besar, bencana besar yang sangat luar biasa dan banyak sekali memakan korban. Kondisi tahun 2026 semakin menyengsarakan karena selain banyak bencana, juga terjadi krisis ekonomi. Semua kebutuhan pokok melonjak tinggi hingga daya beli masyarakat ambruk. Semua lini kehidupan mengalami kemerosotan apalagi dalam urusan bisnis. Tahun ini, hanya bisnis yang benar-benar maju mengalami keuntungan. Selebihnya justru buntung, sampai harus merumahkan para karyawannya. Dan itulah yang berbahaya karena badai pengangguran akan segera melanda. Dalam aura ekonomi di Indonesia ini, memang kita semua ini sedang mengalami banyak penurunan ataupun banyak kecenderungan untuk kemunduran. Dan ini menandakan dengan adanya tipisnya atau yang kita namakan itu krisis. Dan aura krisis ini saya merasakan dari tahun 2024-2026 ini masih kuat. Terutama di tahun 2026 ini masih kuat banget. Dan di sini banyak orang mengalami kecenderungan kemerosotan, kehancuran, gulung tikar, dan kesusahan. Dan di sini banyak orang mengalami keluhan ya, mengeluh, khawatir. Dan ini yang banyak orang dalam hati dan pikirnya mengalami gejolak seperti itu. Karena aura krisis ini memang tidak bisa kita prediksi secara jelas ya, karena perputaran energi keuangan atau ekonomi ini, jika yang saya lihat itu bergulung seperti ombak. Jadi terkadang nantinya itu akan bagus, terkadang akan dililit, terkadang akan turun lagi, dan terkadang akan naik. Dan sepanjang di tahun 2024, di tahun 2026 ini masih bergejolak. Dan nantinya di tahun 2027 ini mulai sedikit perkembangan ya, pertumbuhan, perbaikan. Jadi belum mengarah ke makmuran, tapi mengarah ke perbaikan. Bencana memang sesuatu yang tidak pernah bisa diterka. Tapi bayangan buruk dan nestapa yang ditimbulkan bencana alam selalu menjadi momok menakutkan. Selain berhati-hati serta memperbaiki diri dan tidak membuat kerusakan, manusia yang bisa menunggu waktu. Karena bencana tidak bisa diduga sebelumnya. Nyatanya, setelah bencana datang, umat manusia hanya bisa pasrah menghadapi semua yang membuat merana. Maka yang terbaik dilakukan adalah berdoa, serta semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, agar selalu diberi keselamatan menghadapi semua bencana. Jangan lupa selalu bahagia, dan jangan lupa selalu kita harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjalankan perintah-perintah, menjauhi larangan-larangannya. Dan kita harus selalu menghargai, menghormati kepada insan manusia ataupun makhluk-makhluk yang lainnya. Apapun itu agamanya, apapun itu sukunya,
apapun itu rasnya. Kita harus senantiasa menghargai, menghormati, dan kita memajukan untuk kita menjadi orang-orang yang bijaksana dan saling menjaga tali silaturahmi, menjaga tali persaudaraan, dan kita saling tolong-menolong dalam kebaikan. Dan kita harus juga memperkuat iman kita, memperkuat dan mempertajam takwa kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa supaya kita tetap selamat dan kita menjalankan nilai-nilai yang luhur. Lalu, benarkah Jakarta juga terancam air bah? Mungkinkah akibat tanggung di pesisir utara yang jebol? Bencana memang masih memberi ancaman yang menakutkan. Selain paranormal Kican dan Langit, ahli tarot Madam Tiara juga mendapatkan banyak gambaran tentang bencana. Dan angin puting beliung adalah salah satu huru-hara alam semesta yang tidak boleh dipandang remeh. Setelah itu, air bah juga bisa tiba-tiba memberi ancaman mematikan. Termasuk untuk wilayah ibu kota Jakarta, harus waspada dengan banjir air bah. Angin dan air tahun 2026 lumayan dominan sebagai basic elemen yang sangat-sangat kuat ya. Sepertinya dalam 1 bulan mendatang ya, itu akan terjadi banyak angin puting beliung, terus juga banjir. Jakarta bisa kena lagi ya, banjir. Selain Jakarta, gempa di Poso tuh. Sulawesi tengah ya, Poso. Terus tadi saya sebut Aceh ya, Sumateranya tuh di Aceh, Pulau Jawa tuh Jawa Barat ya, mungkin Subang. Terus juga saya baru dari Subang padahal. Terus NTT ya, NTT atau NTB antara Lombok atau Sumba ya. Terus Papua, tumben-tumbenan Papua juga bisa ada sesuatu gempa ya. Banjir tuh Jakarta langganan lah ya. Jakarta dan Kalimantan tuh. Jakarta Kalimantan siap-siap ya. Air dan udara masih mendominasi bencana di pertengahan tahun. Tapi yang lebih menegangkan adalah potensi terjadinya luapan air laut. Kemungkinan paling buruk adalah munculnya tsunami besar yang bisa memporak-porandakan kehidupan di daratan. Maka, kepada siapa saja untuk menghindari pesisir, untuk pertengahan tahun 2026 dominannya itu kebanyakan adalah tadi saya bilang basic elemen yang dominan adalah menggelebrak itu air, udara. Ya, banjir, level laut meninggi, seolah-olah ombak tinggi, hati-hati ya, ombak bisa menyeret bukan hanya nelayan tapi juga masyarakat umum, wisatawan. Kalau bisa menjauh dulu ya dari pantai laut ya, 1 bulan. tidak hanya harus mewaspadai unsur air karena kartu tarot yang dibaca Madam Tiara menunjukkan pertanda kurang baik dari elemen udara. Dari sana, Madam Tiara mendapatkan gambaran yang lebih rinci tentang kecelakaan yang berhubungan dengan udara. Salah satu yang paling menakutkan adalah terjadinya kecelakaan pesawat, dan bulan Juli akan menjadi lebih menakutkan karena banyak kejadian kecelakaan udara. Hati-hati ya pesawat terbang ya, kecelakaan pesawat terbang saya lihat mungkin bisa sampai 7 kali ya. Sampai akhir Desember 7 kali kecelakaan pesawat terbang udara ada sih, tadi saya bilang ada kemungkinan 5 kali ya kecelakaan pesawat terbang ya, ada 5 kali dari dari Juli sampai Desember 2026 ada 5 kali potensi ya. Korbannya lumayan ada yang heboh, mungkin kecelakaan pesawat udara, mungkin ada 2 eksiden yang lumayan parah, bisa sampai 100-an victim. Tapi mengapa kita harus mendapatkan ide-ide kreatif di tahun ini? Benarkah krisis sosial, politik, dan ekonomi akan semakin berat di tahun 2026 ini? Sesaat lagi Was-Was akan mengungkapnya. Tetap like, subscribe, dan share karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.
Tidak mudah, memang tidak mudah menjalani tahun 2026 ini. Selain menjadi tahun yang penuh ujian, 2026 harus dilewati dengan banyak bencana. Setiap orang harus bisa menolong dirinya sendiri. Karena mengharapkan bantuan orang lain sama halnya berharap pada kesia-siaan. Kondisi yang semakin sulit hanya bisa dihadapi dengan menemukan ide-ide kreatif. Kita perlu berpaling pada ide-ide kreatif untuk tadi memanfaatkan kemampuan kreativitas kita untuk membuat suatu produk, ya, produk yang murah meriah, tapi bisa diandalkan, bisa menjadi penunjang ekonomi. Semesta itu seperti memberikan clue ya, atau hint atau bocoran kalau manusia berhenti untuk bersikap jumawa, pongah gitu ya, merasa yang paling on top the world gitu. Sebenarnya kita harus mulai lebih mencintai diri sendiri, self love, dan juga mulai green environment movement tuh udah harusnya menggema ya. Memang, sejak memasuki pertengahan tahun, bencana yang datang memiliki kekuatan yang lebih menakutkan. Sebab, bencana tidak pernah bisa diprediksi. Tidak ada yang bisa dilakukan selain berhati-hati. Selanjutnya, berserah diri kepada Tuhan karena hanya dari Yang Maha Menolong kita berharap mendapatkan pertolongan dari segala mara bahaya yang mungkin datang. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan para selebriti tentunya hanya di channel YouTube ini. Dan pastikan untuk subscribe, like, dan share channel karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.